Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini ya, di bulan Sya'ban yang baik ya, yang Allah beri ampunan ya segala dosa yang kita lakukan ya, maka setiap amaliyah ibadah kita diangkat dan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala bulan-bulan yang mulia. Semoga selalu diisi ya dengan kebaikan yang selalu memberikan kebaikan untuk kita di masa yang akan datang, baik secara dunia ke depan yang terbaik, dan yaumil akhir sebagai tempat akhir kita di dalam kehidupan kita. Shalawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita, junjungan kita Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu melaksanakan ajarannya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, mudah-mudahan sehat ya selalu ya. Sehat lahir, sehat batin. Ya, tidak mengurangi atau kegiatan kita ya, untuk selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan Al-Quran sebagai kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga memberikan kebaikan-kebaikan kita. Untuk malam ini kita masih di surat Al-Lahab ya, surat Al-Lahab belum ya, ayat terakhir ya. Ayat terakhir ya, kemarin juga di ayat yang keempat kelima masih belum talaki ya. Ayat yang kelima ya. Kita talaki dulu di ayat yang pertama ya sampai ke 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, itu dua. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
sayasla naran dzata lahab yasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad fi jidha hablum mim masad. Alhamdulillah ya. Terakhir belum di ke 5 ya, ayat yang kelima. Fi ya, yang kelima yang kemarin ya, di ayat yang keempat ya, kita banyak membahas review ya tentang makharijul huruf ya, makharijul huruf ya, yang pembagiannya ya dari al-jauf ya, terus ya kita mentalaki terus ya tempat-tempatnya huruf ya, di al-jauf, al-halqu ya, al-lisan, as-safatain dan al-khayshum ya. Itu. Jadi tempat-tempatnya seperti al-halqu kan di 3 tempat ya, aksol, wastol dan adnal, halqi dan lisan dari 18 huruf ya. Itu terbagi 5 tempat ya, baik aksol lisan, wastol lisan, hafatul lisan, terus adnal lisan dan torful lisan ya. Mana yang masuk ke aksol lisan yaitu huruf qaf dan kaf ya, huruf qaf dan kaf ya. Adnal lisan ya, yang di bukan ke adnan dulu ya, ke wastol lisan ya, huruf wastol lisan, huruf yang tengah, ja, sya dan ya, itu masuk pada wastol lisan. Sebelum ke ada lanjut ke ada hafatul lisan, huruf bo 1 ya, tepi lidah, baik sisi atau dua-duanya ya, yang tepi lidah atau gigir, yang di pinggir bo ya, itu salah satu atau dua-duanya ya. Lalu ke adna lisan, lam, nun dan ro ya, dan yang terakhir yang 9 adalah torful lisan ya, huruf ta, dal, to, sa, za, sa, zo, nah itu kan, dan sa, za ya, so, nah itu huruf-huruf torful lisan. Nah, lalu bagaimana penempatannya atau pengucapannya ya, setiap huruf ya, mudah-mudahan dengan kita terus sampaikan, insya Allah akan lebih paham, lebih baik untuk menguatkan kita dalam membaca Al-Quran yang lebih baik. Di ayat yang kelima adalah fi jidha hablum mim masad. Fi ya, ingat bahwa fi ya, huruf syafatain ya, huruf 2 bibir yang gigi atas jadi bertemu dengan bibir bawah bagian dalam fa. Fi dengan kasroh yang di depannya ada ya ya, itu bentuknya ada ya dan titiknya ada 2 ya. Terkecuali kalau kita baca Quran Timur Tengah tidak ada titiknya, gitu kan, tidak ada titiknya, sama tulisannya seperti itu, tapi tidak ada titik ya, gitu kan. Makanya
jangan sering terjebak fiji ya, jadi pendek. Nah, jadi di huruf di cetakan Timur Tengah ya itu tidak ada titik duanya gitu kan. Akan menjebak ya. Jadi kita ya tahu bahwa huruf atau bentuknya ya pasti untuk iya gitu, walaupun tidak ada titiknya iya gitu kan. Fiji ya, Fiji diha ya, ji ya huruf jim ya. Tadi kan masuk kepada wastol lisan ya, ja sya ya ya, ja sya ya, ji Fiji bukan Fiji ya, Fiji. Jadi tidak ada desis ya, tidak ada yang keluar huruf desisnya ya, huruf anginnya. Fiji di ji ya, di situ ada kasroh ya, berhadapan sama iya yang bersukun, maka hukumnya di mad tabi'i sama dengan tadi fi ya. Fiji di ya, Fiji di ya, dal sama makhraj kan huruf dal ta dal to ya, masuk ke torful lisan ya, di ujung ya, ujung lidah bertemu dengan gigi seri ya, bagian atasnya. Fiji diha ya, ha ya. Nah, di sini ada ha masuk kepada aqsal halqi ya, dengan panjang karena ada harokat fathah berhadapan sama alif ya. Ya, lalu ke depannya ada ha ya, ha. Jadi harus bisa merubah bacaan dari bawah naik ke atas sedikit ya. Ha fi jidha ha, wa fi jidha hablum. Jadi tidak sama ya, fi jidha hablum mim masad ya. Jadi sini ada ha ya, yang wastol halqinya. Fi jidha, ha itu adalah aqsal halqi di bawah ya, di bawah tenggorokan ya, sama dengan alif ha. Nah, lalu ha yang selanjutnya adalah wastol halqi taikan ke atas ha ya, fi jidha hab ya, jadi wastol halqi dari tengah-tengah ya, ha hihu bah ya, lain dengan ha hihu bah. Jadi harus bisa membedakan ya antara ha yang aqsal halqi dengan ha yang wastol halqi dalam sisi pengucapannya. Di samping kita tahu tempatnya bahwa ha dadalah kalau dulu maya itu adalah di bawah ha ya. Lain dengan pengucapan yang ha yang wastol halqi, ha kecil ya, istilah yang sederhana ada ha besar, ada ha kecil. Ya ha besar karena ya dibesarin ya secara pengucapannya, al-infitahnya ya, terbukanya agak lebar. Tapi kalau yang ha itu kan agak di ha gitu. Ha kan beda. Besar secara infitahnya ya, terbuka. Nah, kalau ha wastol halqi naik ha ya, alhamdu. Nah, itu ikan alhamdu ha hab. Jadi hab ya, lalu masuk ke huruf ba ya, huruf bibir yang disukun maka menjadi getaran atau pantulan. Hab ya, jadi hab hablum. Nah, lalu lum domah tanwin masuk kepada mim, yaitu masuk ke kelompok al khayshum yang harus ditahan ya, dengan
2 atau sampai 3 ketukan. Hablum, ya, agar akurat maka dihitung hablum. Masuk lagi mim, ya, jadi mim sama, ya. Yang tadinya adalah tanwin doma, yang kedua adalah nun, ya. Nun bersukun berhadapan sama mim, ya. Sama-sama mim bertasdid, itu kan. Nah, jadi mim bertasdid, nah, itu ada yang idgham bi gunnah masuk, ada yang gunnah musyaddadah, ya, tergantung bagaimana harokat sebelumnya, apakah itu nun mati atau tanwin atau harokat biasa, fathah, domah dan kasrohnya biasa, itu disebut gunnah musyaddadah masad, ya, masad, ya. Jadi mim asfatain sa, ya, masad. Jadi sasi subas, ya, itu huruf sin, ya, ujung lidah bertemu dengan gigi seri, ya, sa, tapi agak ke bawah, ya, gitu sa-nya biar bersih, ya, tidak ada getaran dikit. Lain dengan za, ya, ini masuk kepada za, ya, za, sa dan so, ya, biar kedengarannya adalah, karena huruf-huruf inhirab, ya. Jadi huruf-huruf yang miring za, sa dan so, ya, ini harus betul-betul saat pengucapan za yang semahros, kan, antara za dan sa dan so. Masad dengan langsung masuk ke dal dengan pantulan, ya. Di fi jidha hablum mim masad, ya, diulangi 1 2 3. Fi jidha hablum mim masad. Oke, ya, jadi ayat yang kelima, ya, boleh ditelaki, ya. Jadi monggo Pak Udin. Oke, lanjut Pak Rasid. Oke, Pak Yunepri. Oke, Pak Taufik. Lanjut. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi yang kelima, ya, ada tadi sebagian yang jimnya masih sedikit ada desisnya, ada beceknya, ya, gitu kan. Diusahakan, ya, kesempurnaan, nah, pengucapan jim sesuai dengan makhraj, bahwa tengah-tengah lidah naik ke langit-langit atas, ja, nah, itu. Jadi bukan ja tapi ja, nah, ja, nah, itu. Bagaimana lidah tengah-tengah naikkan ke atas langit-langit atas, ja, ya, jim, ji, ya, bukan ci tapi ji, ya, itu di huruf-huruf ja, jaji jubaje dengan kuat, karena si ja juga termasuk huruf qalqalah, huruf yang mantul, juga huruf syiddah, huruf yang kuat. Artinya kuat tekanan antara lidah tengah-tengah ke langit-langit atas, gitu. Bukan ja,
ja, jaji, jubaje, jujang, jani, jaje. Jadi ja, kalau ja, ya itu kan. Jadi diusahakan sifat yang desisnya, sifat hamasnya terus dilatih. Insya Allah ya, dengan kita dilatih maka akan mampu dan bisa gitu kan. Ji ya. Nah, yang agak rawan apabila di kasroh itu kan, di kasroh karena mungkin karena turun ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan, nirrajim tetap aja kan, walaupun dikebawahin karena kasroh kan posisinya posisi di bawah, tapi tetap kita lidah harus secara mahruz kan angkat tengah-tengah lidah ke atas. Iya sama dengan iya kan, iya, sya, ja, ji, fiji, jajiju. Nah, jadi jangan fici ya itu. Jadi ya, sering terlatih ya, kesempurnaan di dalam huruf, dan insya Allah ya dengan sering dilatih maka ya tidak akan rasa kesulitannya ya. Sulitlah, nggak sulit sih gitu kan. Ya nggak mau belajar, kalau belajar mah insya Allah walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mudzakir. Allah berikan kemudahan ya, dan dilatih. Kita kan ingin membaca Al-Quran ya sesuai dengan keasliannya, biar maknanya tidak berubah. Itu kan kalau pengucapan berubah maka maknanya pun akan berubah. Harapan kita mendapatkan pahala ajrun kabiro tidak terlaksana. Pahala yang setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan, tapi justru malah athim ya, malah berdosa. Ya, kenapa? Karena kita tidak menjaga keaslian huruf itu sendiri, haknya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an ayat 121, yaitu haqqo tilawatih. Nah, jadi berikan haknya. Setiap kita membaca Al-Qur'an sempurnakanlah setiap huruf. Karena sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap huruf alif sampai ken kepada iya itu ada minimalnya adalah 4 sifat ya, sampai 7 hanya huruf ro yang memiliki 7 sifat ya. Sifat-sifat ini ya itu seperti sifat jahr gitu kan, yang kuat ya, yang jelas, sifat syiddah ya, yang kuat, atau sifat al-infitah ya, sifat al-ismat. Sebab ada sifat al-isti'la yang harus terangkat, ada sifat itbaq yang harus betul-betul lengket dalam si pengucapan seperti po ya gitu. Apabila di kasroh jangan ti tapi ti ya. Itu ada di surat Duha juga, itu ada yang ti ya, yang to ya. Itu juga harus ya, ini surat-surat yang agar maknanya itu betul-betul tidak merubah gitu kan. Itu ya, jadi setiap huruf ya, baik sya, huruf tapasyi ya, huruf biasa, itu kan akan merubah makna yang betul-betul fatal gitu kan. Kalau kita pengucapannya ya syakuron, sakuro, nah, itu kan antara wuru, antara mabok dengan berterima kasih. Nah itu kan imma sakiron wa imma kafuro. Nah itu kan kalau sya, sa, nah, itu kan itu akan merubah kepada makna. Nah, ini yang perlu kita dijaga setiap hurufnya. Jadi surat Al-Lahab ya sampai ayat yang kelima ya sudah tersampaikan ya, mudah-mudahan di
ayat yang pertama ya sampai ayat yang kelima masing-masing memiliki di akhir kalimatnya itu adalah ada qolah, ada mantul ya gitu. Tapi di ayat yang pertama ya ini yang beda itu kan cara mewakofkannya ya itu, karena di atas huruf ba yang itu memiliki syiddah atau tasdid, tekanan ya gitu. Jadi watab ada tekanan dulu, watab itu dari ayat 1 sampai ke ayat yang kelima ya, jadi memiliki huruf qalqalah, dan yang beda ada di ayat yang ke-1 tab ya, dan huruf qalqalah itu bagi kelima ba, jim, dal, to dan qaf itu ya mengacu kepada huruf ini. Ba harus ada pantulannya, ab, aj, ade, ato, ako. Nah itu harus betul-betul pantulannya ada ya. Lain di ayat yang selanjutnya ya, baik ayat yang kedua ya kasab ya, jangan kasab ya, langsung saja mengalir kasab. Nah, di ayat yang ketiga lahab ya, lahab ya, terkecuali kalau sistem ataupun cara pengucapannya ya itu dilanjutkan, diwasolkan ya sampai wa mar'atuh, monggo itu mah contohnya sayasla naran dzata lahabi wa mar'atuh, ada gitu kan. Jadi mana silahkan aja ya itu. Jadi sayasla naran dzata lahab, monggo. Atau dilanjutkan sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuh, itu kan. Kalau dilanjutkan sampai ke ayat beskan ayat boleh kalau mampu mah. Sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuhu malatal hatab. Yang penting napasnya siap gitu kan. Jadi kesempurnaan untuk mengantisipasi bacaan kita masuk secara makhraj yang limanya itu dari al-jaub sampai kepada al-qaisum, maka siapkanlah napasnya itu biar tebabarentor pas kita baca gitu. Jadi siap aja gitu, dan terlatih dengan bagaimana caranya adalah menahan napas, tarik napas, tahan, buang juga lama, tahan juga lama, terus gitu. Dan dilatih gitu, tarik napas, tahan, buang, dilatih biar sempurna dengungnya gitu kan. Jadi jangan dengungnya ya nggak muncul gitu kan, ifanya, idgham bigunanya, gunanya nggak muncul. Kenapa? Karena ya kesiapan narik napasnya pada saat kita baca asal aja gitu kan. Ya asal bacaannya gitu kan. Yang dikhawatirkan kalau kita hanya asal ya pahalanya pun ya mungkin kalau nggak masuk kepada itu ya berkurang. Kalau sampai atuh gitu teh, kalau melanjutkan diulang lagi ya? Lanjut aja. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab. Jadi tidak mengulang lagi, langsung situ ada waqaf ya, itu waqaf mutlak gitu. Dan boleh mau ngambil lagi boleh mengajar. Waqaf tidak menjadikan aturan mutlak. Tuh kan, ada istilah waqaf mutlak harus ya. Kalau kita baca Quran Timur Tengah kadang-kadang waqaf mutlak enggak ada. Ya, jadi tidak ada waqaf mutlak gitu kan. Saya berbanding-banding dengan baca Quran Timur Tengah,
Oh dengan nggak ada mutlaknya ini mah gitu kan. Hanya cetakan Indonesia aja. Jadi ada perbedaan antara cetakan Indonesia dengan cetakan Timur Tengah gitu kan. Gitu. Jadi ya atur-aturlah. Yang penting pada saat kita berhenti nggak janggal secara maknanya gitu kan. Oke, itu aja alhamdulillah ya di surat Al-Ahzab. Yang mudah-mudahan pahala tetap kita berikan yang terbaik ya, ajron kabiro, memberikan kepada kita semakin terus ya untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an sehingga di bulan Syaban ini menuju kepada bulan Ramadan mendapatkan kebaikan dan mempersiapkan diri hati kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama istighfar alhamdulillah dan kifat majelis. Astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.